telinga, Harley Prayuda. Empat telinga. Hai, jumpa lagi bersama saya Harley Prayuda dalam program Empat Telinga. Hari ini kehadiran tamu khusus yang akan saya ajak ngobrol. Beliau adalah Profesor Sedarmayanti. Atau memang panggilannya siapa masa kecilnya? Yanti. Oh, Yanti aja. Oke, Yang pemirsa gampang. dan YouTube lovers, kita ungkap siapa sebenarnya Profesor Yanti ini. Ya, terima kasih Pak Harley. Ini yang orang sama-sama dari Jawa Barat tapi ketemunya di Jawa Timur. Jawa Timur. Itulah Indonesia ya. Baiklah saudara sekalian. Jadi kalau bicara tentang perjalanan Hidup. hidup khusus di bidang pendidikan, Iya. memang awalnya saya tuh dari D3 Pak, perhotelan itu memang langsung diangkat jadi asisten dosen waktu itu. Waktu itu ya. Waktu udah Zaman tahun dahulu. 1975. Aduh, belum lahir kayaknya ya. Nah, setelah itu saya mulai tertarik dengan dunia pendidikan. Oh, ternyata ngajar itu menyenangkan. Setelah saya ngajar sambil bekerja di perhotelan dan sekolah tentang perhotelan, saya mulai memikir masa depan. Saya kan nggak mungkin ya kerja di hotel terus sampai malam. Tapi ngomong-ngomong kerja kan sama-sama service ke customer, pelanggan hotel dan service kepada murid-murid mahasiswa atau pendidik. Tapi waktu itu pikiran saya nggak mau bekerjanya banyak terlalu di hotel, karena kan pasti dapat shift malam kan. Saya sewaktu-waktu akan berumah tangga, kemudian punya anak, dan saya tidak akan meninggalkan rumah pada malam hari. By the way, itu perhotelannya di mana itu? Perhotelan di NHI? Sekolah di Aktripa. Oh, Aktripa ya. D3 Yang di dekat situ. Radio OS kan dulu. Ya, betul ya. Kemudian saya melamar, kemudian diterima sebagai pegawai negeri di lembaga administrasi negara. Nah, saya langsung masuk sana. Ternyata di sana luar biasa. Saya harus bisa mengajar orang-orang yang jauh di atas umurnya saya dan pejabat-pejabat. Wah, mengasihkan sangat mengasihkan, betul, itu menyenangkan ternyata, sekali. ternyata, dan juga menantang. Ya, dan itu ternyata pelajaran yang luar biasa bagi saya. Saya melihat banyak profesor nulis buku ini. Jadi di kepala saya juga berkembang, mengapa saya tidak bisa begitu? Kan saya harus bisa gitu. Nah, itulah jadi sekretaris Pak, sekretaris kepala lembaga administrasi negara waktu itu. Kemudian saya ingin kuliah, jadi saya masuk sana dengan syarat saya mau kerja di sana, tapi asal saya disekolahkan di STIA. Bekerja sambil kuliah, jadi saya melanjutkan. dari seumur-umur saya kayaknya sekolah sambil kerja sampai dari D3 sampai S3. Nah, multitasking lah pokoknya. Ya, alhamdulillah lah ya. Nah, akhirnya saya disetujui masuk di lembaga administrasi negara, kemudian sekolah di STIA, melanjutkan ke doktoral. Nah, itu saya ambil STIA S1. Kemudian setelah itu saya menjabat di sana sebagai kepala bidang pendidikan. Kemudian saya ambil S2 dan S3 di Unpad. Oke. Nah, S3 ini kan adalah di Indonesia ini kan sekolah yang paling tinggi. Iya. Dan sekarang ada embel-embelnya profesor. Iya. Apa sih kiat untuk bisa meraih profesor itu? Iya. Semakin tahun memang semakin meningkat ya persyaratan untuk menjadi profesor. Apakah itu menulis di jurnal, apakah itu menulis buku, kemudian juga mengajar dan sebagainya. Tapi kalau itu diikuti semuanya rasanya biasa-biasa aja tuh gitu ya, karena sudah terbiasa. Nah, pada waktu itu memang saya sudah bergabung dengan Unitomo sejak tahun itu, dan Unitomo membutuhkan guru besar. Saya tertantang untuk harus jadi bisa perjalanan nih. Bandung Surabaya itu terus-menerus dilakukan selama 10 tahun lebih. Oh, lebih Pak, sudah 25 tahun. Waduh, integritas Pak. Tomonya Betul. hebat banget nih Ibu yang satu ini. Ya. Bu, selama perjalanan setelah meraih profesor itu memang dilalui ya keniscayaan dalam pendidikan. Ya, gitu. ya. Apa kira-kira yang menjadi suka duka dalam perjalanan itu? Ya memang ada sih ya suka dukanya, tapi semua saya nikmati aja sebagai satu keharusan yang harus saya lalui, dan saya tidak boleh menyerah begitu saja. Jadi yang susah-susah mari kita sama-sama dibuat menjadi mudah. Akhirnya kita tidak beban tuh gitu ya. Dan jadi, nampaknya kehidupan Prof Yanti itu menyenangkan. Setiap saat
menulis dan menulis gitu kan di situ juga. Iya. Itu juga salah satu yang memang menjadi passionnya Ibu ya, menulis Iya, ya. iya. Jadi awalnya karena memang saya dulu perjalanannya dari sekretaris ya Pak, sekretaris kepala lembaga administrasi negara, banyak pekerjaan dan saya harus bisa memanage. Jadi semua hal saya tulis Pak. Oh ya? Iya, karena kan tumpuan pertanyaan dari bos saya Jadi gitu. dari dulu selalu bawa catatan terus ya. Iya, dulu masih ada buku ya. Sekarang kan cukup dengan HP Cukup. aja Iya, gitu. iya. Jadi kebiasaan itu kemudian saya tuangkan dalam tulisan dan awalnya saya menulis buku tentang sekretaris perjalanan saya sebagai sekretaris dan itulah buku tentang pertama. pengalaman sekretaris. Buku pertama yang Ya, memancing betul. untuk buku-buku selanjutnya. Betul. Karena apa Pak? Karena waktu itu buku saya booming sekali, Betul, kata betul. percetakan. Bu, luar biasa ini karena bukunya jarang. Jarang yang Dan menulis dulu maksudnya, kan Bu, ya? ya jarang orang tertarik menulis tentang sekretaris. Iya, iya. Tapi kan Bapak tahu sendiri Pak, pekerjaan sekretaris dan apa sih yang bisa kita dapatkan dari sekretaris kan kita sangat memerlukannya. Oke. Jadi itulah Itu awal-awal. buku yang memicu buku-buku Betul, selanjutnya. Tapi iya. kalau saya lihat kan tidak sekretaris terus kan. Iya, menulis gitu. iya. Oke. Tapi sekarang saya masih menjadi anggota dari Ikatan Sekretaris Indonesia di Jawa Barat karena mungkin karena keterikatan batin mulai dari bisa menjadi ketua Ikatan Sekretaris Indonesia. Jadi sampai sekarang masih membina mereka. Oke, berapa jadi jumlah buku yang ditulis setelah itu Ya. berapa Bu kira-kira? Sekarang ini sudah 40, tapi yang konsep-konsep masih ada 4 lagi. Jadi mungkin akan menuju ke 44. Itu gimana ya? Orang sampai bingung. Ini Bu Yanti menulis dan menulis dan menulis. Itu mengatur waktu menulis itu gimana sih Bu sebetulnya? Rasanya sih biasa-biasa aja ya, tidak Bukan beban yang dan biasa tidak tuh itu ya. biasa gitu. Jadi saya tuh punya, sekarang kan gampang ya Pak, kalau kita punya ide langsung tulis di WA, kemudian kirim ke siapa, kemudian masuk lagi ke catatan saya rangkum. Jadi saya kalau udah banyak ide, saya tuangkan kepada beberapa mahasiswa saya utamanya ya, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Mungkin sampai ada 10 orang, kalau pas ada ide kan cepat Pak. Nah terus bisa saya. Jadi tidak ada cepat. tingkat kesulitan sebetulnya bagi seorang Prof Yanti menulis itu ya. Saya rasa enggak ya, justru menyenangkan Oke, ya. kalau yang menyenangkan, masa sih 40-nya menyenangkan. Mungkin ada yang ada palingnya tuh loh, paling menyenangkan. Ditulis pada saat menulis dari 40 itu yang mana aja coba Ibu sebutkan. Ya, sebetulnya saya senang menulis hal-hal yang baru ya Pak. Seperti sekarang revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Oke. Saya senang sekali. Jadi saya selalu mau membaca, mau mendalami, mau mencari terus. Apalagi sekarang kan gampang ya, tinggal Yeah. search gitu, tekan udah keluar semua. Oh, ternyata ada ini. Yeah, Dibandingkan dengan dulu saya harus ke toko buku, cari buku. Kadang-kadang saya beli sampai 40 buku, taruh di rumah. Kalau begitu udah sempat baru baca satu. Sekarang kan saya nggak terlalu banyak ingin tahu buku. Saya tinggal search aja, di situ saya bisa lihat banyak buku, bisa lihat banyak informasi. Senang kok. Saya mempelajari tentang new media, nampaknya Ibu adalah generasi silent. Itu bagaimana adaptasi dengan dari dekade ke dekade yang akhirnya sekarang di perkembangan teknologi yang sedemikian tinggi ini sampai mau ke 4.0 kemudian 5.0 society itu kan dipelajari. Dan Ibu itu kan aset masa lalu. Ya. Jadul. Baby boomers. Ya. Baby boomers kan di atasnya, tapi di bawahnya lagi ada silent itu kan generasi silent. Ya, memang kalau kita lihat generasi itu memang ada ya. Tapi sebagai pengajar kemudian suka banyak diminta ceramah, kan nggak mungkin kita tidak menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi kita selalu terpanggil untuk tahu apa sih sekarang trennya, apa sih sekarang yang sedang booming 4.0, 5.0. Nah itu harus kita kejar. Apakah leadership digital? Nah itu semua udah kepikiran dan sudah mulai saya nulis gitu ya. Saya analisa atau saya kaji, tapi pakem-pakem lama bukan berarti dibuang ya kan Bu, tetap dipakai dong pakem-pakem lama. Betul, masih dipakai kebiasaan-kebiasaan lama. Tapi dengan kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi kondisi sekarang, itu lama-lama itu bisa pudar gitu ya. Hilang sih enggak, tapi pudar karena kita lebih mudah memakai yang baru-baru seperti. Jadi saya juga sekarang kemana-mana udah nggak bisa lepas dari HP dan apapun gitu ya.
Yang paling menarik, Bu, bukan berarti teori-teori lama terpatahkan oleh teori-teori baru. Enggak. Atau Enggak. memang ada saling kolaborasi di situ. Ya, pasti. Redefinisi akhirnya itu yang terjadi ya. Ya, kita tidak bisa meninggalkan teori-teori lama karena itu memang mendasari ya dan sangat penting ya. Jadi sekarang memang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, tapi kita tidak bisa meninggalkan yang lama-lama. Kita tetap tahu bahwa ini asalnya dari sini, kemudian menjadi seperti ini. Oke, gitu. pesan-pesan Ibu untuk para penerus pendidik atau dosen-dosen apa kira-kira Bu untuk kedepannya yang harus di garis bawah Ya, sekarang ini persyaratan untuk dosen kan semakin lama semakin banyak ya Pak. Jadi kalau misalkan tidak senang menulis itu kasihan, nanti jadinya kan tidak punya artikel untuk jurnal, buku yang diwajibkan juga tidak bisa terpenuhi, bahan ajar, kan kasihan ya. Maksud saya, marilah kita sama-sama mulai menulis ya. Sepertinya memang kayak sulit ya, tapi kalau sudah terjun menyenangkan kok gitu ya. Menyenangkan, Bu. Ya. Biar saya nggak rasa gitu. terlewat. Tadi kan saya bertanya tentang 40 buku yang telah ditulis. Mana yang paling Ibu senangi di buku-buku yang sudah ditulis itu? Jujur aja karena mungkin jiwa saya dulunya dari sekretaris ya Pak, dan membina di Ikatan Sekretaris Indonesia, dan buku pertama saya tentang sekretaris, kemudian juga skripsi saya tentang sekretaris, dan saya belajar banyak dari awal itu jadi sekretaris. Di situ saya belajar banyak Pak, asal kita mau ya, kita lihat contoh-contoh baik aja ya, seperti apa sih profesor ini menulis, mengajar seperti apa, berbuat seperti apa, dan kebiasaan bekerja di kantor itu seperti apa. Kita ikuti aja yang positifnya ya. Ya pasti ada juga yang negatifnya. Yang negatifnya nggak usah dipikirkan, nggak usah diikuti, tapi kita ambil yang positifnya. Itu Saya aja. ingin memperkenalkan buku Ibu lewat slide nanti. Buku apa aja Bu coba? Yang bisa disampaikan, yang sudah ditulis. Oh, yang sudah ditulis, yang mutakhir-mutakhir itu yang berkaitan dengan tata kelola organisasi. Yang tadi itu administrasi pembangunan kontemporer, dan keilmuan saya kan administrasi publik. Ya tadi udah saya serahkan, dan juga ada kepemimpinan masa kini, itu juga sudah ada di situ semuanya. Oke. Dan ingin juga biar YouTuber atau pemirsa tahu tentang Unitomo di mata seorang Profesor Yanti. Apa tentang Unitomo? Ya. Saya rasa Unitomo ini kan memang punya daya tarik tersendiri ya, mulai dari awal dulu yang sedemikian banyak mahasiswanya sebagai pilihan ya, mungkin sekarang juga masih menjadi favorit ya. Oleh sebab itu diharapkan Unitomo juga bisa menjaga dan bertahan untuk bisa tetap diminati oleh masyarakat. Berarti kalau diminati kan berarti harus menunjukkan hal-hal yang unggul. Nah ini kan yang sesuai dengan semangat kita supaya bisa cepat unggul dan diminati oleh masyarakat. Apa harapan Ibu untuk pengelola atau manajerialnya di Unitomo untuk terus mengembangkan semua fakultas yang ada di Unitomo? Ya. Saya rasa sekarang dengan adanya era digital ya, itu sangat penting untuk memajukan pengelolaan sebuah perguruan tinggi, dan tidak terlepas itu pun tergantung dari orang atau manusia yang ada di dalam Unitomo itu sendiri. Jadi bukan hanya era digital dilihat dari luar saja, tapi marilah kita bersama-sama menerapkan ya dari era digital itu untuk semua memperbaiki semua supaya banyak kemajuan, baik mulai dari tata pengelolaannya ya, kemudian SDM-nya, termasuk dosennya, dan semua hal yang bisa diunggulkan sesuai dengan semboyan kita. Waduh, obrolan kita sebetulnya masih banyak, Prof. Nanti kita kupas satu persatu tentang buku itu, kayaknya menarik ya, Bu. Oh, boleh. Biar boleh. nanti YouTuber penasaran obrolan kita selanjutnya berkaitan dengan keilmuan. Ya. Untuk mentransfer Dan- ilmu-ilmu yang sudah ada pada diri Profesor Ya. Yanti ke Ya, sebetulnya publik. di YouTube juga
Sudah banyak Pak. Sudah banyak itu, bisa. bedah buku saya. Bedah buku. Biasanya saya setelah mengarang satu, saya usahakan untuk bedah buku dan selalu Boleh disampaikan beri ke pemirsa tentang YouTube-nya Prof Yanti atau hanya langsung klik Prof Yanti? klik Sedarmayanti aja sudah keluar semuanya. Waduh, terima kasih sudah hadir di podcastnya Sama-sama. Vicom nih. Sampai- Jarang-jarang menghadirkan Prof Yanti yang jauh-jauh dari kota Bandung di Surabaya. Sama-sama kan dari Bandung juga Pak, tapi ketemunya di Surabaya. Saya dari Bandung ya. Saya asli wong Surabaya, Bu. Wah, alhamdulillah. Wis iso ngomong Jawa saiki. Siti-siti. Terima kasih Prof atas Sama-sama kehadirannya di Vicom juga, Unitomo. saya juga sama-sama. Oke. Mudah-mudahan Vicom semakin maju dan jaya. Ya, terima kasih. YouTuber, sampai di sini 4 Telinga bersama saya Harley Prayuda bersama Profesor Sedarmayanti. Empat telinga Harley Prayuda. Empat